Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajarnya hari ini adik-adik. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi zat dan perubahannya IPA fase D kelas 7 kurikulum merdeka part 3 perubahan fisika dan kimia. Tujuan pembelajaran di video kali ini yaitu membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia, mendeskripsikan siklus air dalam kaitannya dengan perubahan wujud zat, mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, dan menyebutkan tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Sifat-sifat zat. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat benda terbagi menjadi dua. Ada sifat fisika, yaitu sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik dari suatu zat, dan sifat kimia, yaitu sifat yang berkaitan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sifat fisika, yaitu sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Contohnya ada bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar listrik, dan daya hantar panas. Berikut merupakan perubahan zat berdasarkan sifat perubahannya. Perubahan fisika itu contohnya adalah kayu yang dipotong-potong, dan perubahan kimia itu contohnya adalah kayu yang dibakar sehingga menjadi arang. Perubahan fisika yaitu perubahan yang terjadi pada suatu zat namun tidak menyebabkan terbentuknya zat baru dan bersifat reversible. Contohnya adalah es mencair, embun di daun pada pagi hari, bola lampu menjadi panas, dan kertas yang dipotong kecil-kecil. Ciri-ciri perubahan fisika yaitu pada saat terjadinya perubahan fisika, materi atau zat sesudah dan sebelum perubahan adalah sama, dapat kembali ke bentuk semula atau reversible, dan tidak terbentuknya zat yang baru. Siklus air. Air adalah materi yang istimewa karena kita dapat menjumpainya dalam bentuk padatan, cairan, dan gas dalam dunia ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesungguhnya 2/3 bagian di dunia ini adalah air. Dalam ketiga bentuk ini, sebagian besar es terdapat di wilayah kutub. Air dari laut, sungai, maupun danau serta dari tumbuhan menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini akan naik sampai mencapai tempat yang tertinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga terbentuk awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Bila awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar, yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, ke sungai, dan danau, serta diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Proses ini pun berulang lagi terus-menerus. Oleh karena itu, disebutlah sebagai siklus air. Oke, selanjutnya adalah perubahan kimia, yaitu perubahan yang terjadi pada suatu zat yang menghasilkan zat baru dan bersifat irreversible. Contohnya adalah bom meledak, nasi basi, kayu terbakar, besi berkarat, dan lain sebagainya. Pada saat perubahan kimia terjadi, ilmuwan sains menyebut bahwa reaksi kimia telah terjadi. Reaksi kimia biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan untuk mempermudah para ilmuwan. Persamaan kimia ini dapat ditulis dalam bentuk kata atau simbol. Contohnya, jika kalian membuat donat dari tepung, mentega, telur, dan gula, maka persamaan reaksi dapat ditulis dalam bentuk kata-kata seperti ini. Tepung plus mentega plus telur plus gula sehingga menghasilkan donat. Dalam persamaan di atas, tepung, mentega, telur, dan gula adalah bahan-bahan sebelum reaksi kimia atau disebut sebagai preaksi. Sementara donat adalah hasil dari proses reaksi tersebut. Donat adalah produk suatu reaksi. Dengan kata lain, persamaan kimia dapat ditulis sebagai preaksi menjadi produk. Ciri-ciri perubahan kimia yaitu pertama,
Pada saat terjadi perubahan kimia, materi atau zat sesudah dan sebelum perubahan berbeda, tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversible. Ada zat baru yang terbentuk. Tanda-tanda terjadinya reaksi kimia itu ada 4. Ada perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, dan ada perubahan energi. Sekarang mari kita uji kemampuan kalian. Ketika kalian makan, perubahan apa saja yang terjadi pada makanan tersebut? Perubahan apa yang terjadi pada tubuh kalian? Coba identifikasikan semua perubahan selama proses makan sebagai perubahan fisika dan kimia, serta berikan alasannya. Coba tuliskan jawaban kalian di buku catatan kalian ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semua memahami materi perubahan fisika dan kimia. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan nantikan video selanjutnya, video part 4, kerapatan zat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.